Sobat Vibrasi Semesta, kita seringkali berhadapan dengan proses hidup yang bagaikan gelombang di lautan lepas, kadang di atas, kadang di bawah. Dari proses hidup itu menghasilkan beragam rasa yang menghasilkan energi dan vibrasi yang tidak stabil dalam diri kita. Bisa jadi kita akan hidup dalam vibrasi ketakutan atau dalam frekuensi cinta tanpa batas. Dan kemudian berputus asa dan bertanya, mengapa hidupmu terasa begini-begini aja? Penuh keresahan atau terus berada di siklus yang sama? Jawabannya bukan di luar sana. Mungkin kamu masih hidup dalam vibrasi takut, yaitu getaran rendah yang mengurung jiwamu dalam ilusi. Tapi ada pilihan lain sebagai jalan keluarnya, yaitu kembali dalam frekuensi cinta. Bukan cinta romantis, tapi cinta sebagai kesadaran tertinggi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kamu ingin tetap hidup dalam ketakutan atau memilih cinta yang membebaskan? Sobat Vibrasi Semesta, setiap hari kita hidup dalam medan energi. Bukan hanya tubuh kita yang bergetar, tapi pikiran, perasaan, dan bahkan pilihan. Pilihan kita memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Apa yang sering luput kita sadari adalah bahwa hidup ini bukan sekadar tentang apa yang terjadi, tapi dari mana getaran kita berasal saat itu terjadi. Ada dua medan dominan yang saling bertolak belakang, namun sangat menentukan arah hidup seseorang, yaitu vibrasi takut dan frekuensi cinta. Keduanya bukan sekadar kata. Mereka adalah spektrum energi yang nyata, dan masing-masing menarik realitas yang berbeda. Vibrasi takut adalah medan gelap, sempit, penuh keraguan, penghakiman, dan kekurangan. Sedangkan frekuensi cinta adalah ruang terbuka, luas, penuh penerimaan, kepercayaan, dan kelimpahan. Setiap manusia memancarkan energi. Bahkan, saat kamu diam, kamu tetap memancarkan sesuatu. Entah itu kecemasan, kemarahan, atau ketenangan dan cinta. Dunia ini merespons bukan dari apa yang kamu ucapkan, tapi dari getaranmu, dan sadarkah kamu? Hidup kita bergerak dalam dua kutub utama, yaitu ketakutan atau cinta. Dua-duanya saling bertolak belakang, tapi sama-sama kuat menarik realitas ke arah mereka masing-masing. Manusia tidak dilahirkan dengan rasa takut. Seorang bayi, misalnya, tidak memiliki ketakutan saat belajar berjalan. Ia jatuh, bangkit kembali, dan mencoba lagi tanpa keraguan. Namun, seiring pertumbuhan dan interaksi dengan lingkungan sosial, kita mulai menyerap berbagai bentuk ketakutan yang ditanamkan secara halus oleh sistem dan budaya. Pernyataan-pernyataan seperti, jangan terlalu berbeda, kalau gagal gimana? Atau nanti kamu dikritik orang, menjadi narasi yang berulang dan membentuk cara kita memandang dunia. Tanpa disadari, kita dibentuk oleh pola pikir bertahan hidup, menghindari risiko, menyesuaikan diri, dan meredam ekspresi diri yang otentik. Kita lebih sering diajarkan untuk menghindari kegagalan, daripada diajak untuk berani hidup sesuai suara hati. Ketakutan menyusup ke dalam kesadaran melalui berbagai saluran. Rasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi, kecemasan berlebih akan masa depan, serta kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari luar. Yang menjadi ironi, semua itu kerap kita anggap sebagai hal yang wajar dan normal. Padahal, itu hanyalah bentuk vibrasi rendah yang telah menjadi kebiasaan, dan apabila tidak disadari, akan terus membentuk kehidupan yang penuh keraguan, penundaan, dan keterbatasan. Ketika seseorang hidup dalam vibrasi ketakutan, cara pandangnya terhadap diri sendiri dan dunia mulai berubah secara perlahan, namun mendalam. Ia mulai percaya bahwa dirinya tidak cukup pintar,
tidak cukup layak, tidak cukup berani. Penundaan bukan lagi sekadar persoalan kemalasan, tetapi muncul dari ketakutan akan kegagalan. Diamnya seseorang bukan karena tidak memiliki ide atau potensi, melainkan karena takut akan penilaian, kritik, atau penolakan dari orang lain. Dalam kondisi ini, kita tidak benar-benar hidup, kita hanya bertahan. Kita menjalani hari demi hari dalam mode bertahan hidup, bukan pertumbuhan. Ironisnya, pola ini sering dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal, ini adalah bentuk keterasingan dari diri sendiri. Vibrasi ketakutan membuat seseorang terjebak di tempat. Ia tidak hadir penuh di masa kini, karena pikirannya terus terseret oleh bayang-bayang masa lalu. Atau dihantui oleh kekhawatiran yang belum tentu terjadi di masa depan. Kelelahan yang dirasakan bukan hanya fisik, melainkan beban psikis yang berat. Beban dari ketakutan yang tidak disadari dan tidak selesai. Dalam frekuensi ini, kehidupan terasa sempit, berat, dan tanpa arah. Cinta bukan sekadar urusan romansa atau rasa sayang terhadap orang lain. Cinta, dalam esensi terdalamnya, adalah sebuah frekuensi, sebuah medan energi yang memancarkan kedamaian, rasa cukup, dan kehadiran utuh di saat ini. Di dalam frekuensi ini, kamu tidak lagi merasa perlu menjadi seseorang yang lebih demi diakui. Kamu tidak lagi menggantungkan rasa berharga pada penilaian orang lain. Sebab cinta mengajarkan bahwa keberhargaanmu adalah bawaan dari keberadaanmu sendiri. Hidup dalam frekuensi cinta berarti kamu bertindak dari ruang kepercayaan, bukan ketakutan. Kamu mencipta, bergerak, dan hadir, bukan karena ada tekanan dari luar, tapi karena ada dorongan sejati dari dalam. Kamu tidak mengejar cinta, karena kamu menyadari bahwa kamu adalah cinta itu sendiri. Dan dari tempat itu, kamu ingin berbagi, bukan membuktikan. Cinta mengajakmu untuk pulang ke dirimu yang otentik. Tanpa harus mengenakan topeng untuk diterima. Tanpa harus menciptakan drama agar diperhatikan. Tanpa harus membentuk citra siapa-siapa agar merasa cukup. Di frekuensi cinta, kamu tidak lagi berpura-pura. Kamu hanya menjadi, dan itu sudah lebih dari cukup. Coba kita bandingkan dua energi yang sangat berbeda ini, yaitu vibrasi takut dan frekuensi cinta. Vibrasi takut selalu merasa harus membuktikan diri. Ia berkata, "Aku harus berjuang agar pantas dicintai, dihargai, diakui." Sedangkan frekuensi cinta berbisik dengan lembut, "Aku pantas dari awal, maka aku melangkah dengan tenang." Perbedaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya luar biasa besar dalam hidup. Vibrasi takut selalu mempertanyakan kemungkinan buruk. Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau orang lain gak suka? Sedangkan cinta melihat segala hal sebagai peluang belajar. Apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Takut membuat kita ingin mengontrol segalanya, orang lain, masa depan, bahkan diri sendiri. Tapi cinta tidak bekerja seperti itu. Cinta memilih percaya. Percaya bahwa segala hal punya waktunya. Percaya bahwa proses hidup punya makna, meski belum kelihatan hasilnya sekarang. Dan dari titik ini, seluruh arah hidupmu bisa berubah. Bukan karena kamu pindah kerja, ganti pasangan, atau tinggal di tempat baru. Tapi karena kamu mengubah satu hal paling mendasar dalam hidup, yakni getaranmu. Energi tempat kamu berdiri menentukan kenyataan yang kamu tarik masuk. Seringkali kita lupa bahwa dalam setiap momen, kita selalu memilih. Bahkan saat kita memilih untuk tidak bertindak, kita tetap sedang memilih. Entah memilih untuk tinggal dalam ketakutan, atau memilih untuk percaya pada alur kehidupan. Yang membedakan bukanlah hasil akhirnya,
tapi niat di balik setiap tindakan. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi energinya bisa sangat berbeda. Seseorang mungkin bekerja keras, tapi karena takut miskin. Sementara yang lain bekerja dengan semangat karena cinta akan pertumbuhan. Secara luar, kelihatannya sama, tapi di dalam, vibrasinya bertolak belakang. Contoh lainnya, kamu mungkin diam dalam sebuah diskusi. Tapi apakah diam itu datang dari kedamaian? Atau dari rasa takut akan penolakan dan kritik? Inilah yang menjadi titik kunci, bukan apa yang kamu lakukan, tapi dari mana kamu melakukannya. Kesadaran berperan penting di sini. Semakin kamu sadar terhadap niat dan getaranmu, semakin kamu bisa memilih dengan utuh. Bukan dari sekadar logika, tapi dari frekuensi energi yang kamu pancarkan ke dunia. Dan frekuensi itu, lebih dari apapun, yang menentukan arah hidupmu ke depan. Berpindah dari vibrasi ketakutan ke frekuensi cinta. Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang benar-benar baru. Kamu tidak perlu mengganti diri, tapi cukup berhenti mempercayai suara ketakutan yang selama ini mendominasi pikiranmu, dan mulai membuka ruang untuk mendengarkan suara jiwamu yang sejati. Ini adalah proses pulang, bukan perubahan paksa. Pelan-pelan, kamu bisa melatih diri untuk kembali ke frekuensi cinta. Dimulai dari hal sederhana, seperti meditasi. Tarik napas secara perlahan, dan izinkan dirimu benar-benar hadir di saat ini. Rasakan tubuhmu, rasakan detak hatimu. Sadari bahwa kamu masih hidup, dan itu adalah anugerah besar. Latih pernapasan kesadaran. Tarik napas dengan niat penuh percaya, dan hembuskan dengan niat untuk melepaskan semua ketegangan dan ketakutan yang tidak kamu butuhkan lagi. Gunakan afirmasi setiap hari. Ucapkan dengan keyakinan, "Aku cukup," bahkan saat dunia belum tahu. Atau, "Aku memilih cinta, bukan ketakutan." Biarkan kata-kata itu menjadi doa dan energi. Seiring waktu, frekuensi cinta akan terasa semakin akrab. Ia bukan lagi tempat asing, tapi rumah. Rumah di mana jiwamu bisa kembali bernafas dengan tenang. Energi adalah bahasa alam semesta, dan semesta tidak mendengar dari kata-kata kita, tapi dari getaran yang kita pancarkan. Ketika kamu hidup dalam ketakutan, semesta akan mengirimkan pengalaman yang cocok dengan ketakutanmu, bukan karena menghukummu, tapi karena kamu memintanya secara penuh semangat. Sebaliknya, saat kamu memancarkan cinta, kepercayaan, dan penerimaan, realitas akan bergerak lebih selaras. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu lebih hadir. Mungkin kamu pernah berkata, "Lingkunganku toksik," atau "Aku hidup di tempat yang keras dan penuh tekanan." Dan itu valid. Tidak semua orang tumbuh di ruang yang mendukung, tapi satu hal tetap tidak berubah. Kamu selalu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kamu merespons keadaan. Vibrasi takut membuat kita reaktif. Sedikit-sedikit tersinggung, mudah marah, merasa terancam oleh ucapan atau tindakan orang lain. Kita hidup seolah dunia adalah medan perang yang harus terus diwaspadai. Tapi frekuensi cinta bekerja sebaliknya. Ia tidak memaksamu menoleransi hal buruk, tapi memberimu ruang untuk melihat dengan jernih. Kamu bisa tetap tenang di tengah keributan. Kamu bisa menjaga kejernihan hati, meski dunia di sekelilingmu sedang kacau. Dan justru dalam situasi sulit itulah, pilihan energimu paling menentukan. Di tengah tekanan, kamu sedang diuji. Apakah kamu akan ikut tenggelam dalam reaksi negatif? Ataukah kamu memilih untuk bersinar, menjadi cahaya di tengah kegelapan? Kamu tidak selalu bisa mengontrol lingkunganmu, tapi kamu bisa memilih vibrasi yang kamu bawa ke dalamnya. Dan seringkali, vibrasi itulah
yang akan mengubah segalanya dari dalam keluar. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan soal menjadi lebih suci, lebih pintar, atau tampak paling hebat di mata orang lain. Ini bukan lomba pencapaian batin atau kompetisi siapa yang paling sadar. Perjalanan ini jauh lebih sederhana, namun juga lebih dalam. Ini adalah perjalanan pulang ke cinta, pulang ke kepercayaan, dan yang terpenting, pulang ke dirimu yang sejati. Vibrasi ketakutan berasal dari ego. Ia berbicara dengan nada cemas, mengancam, dan penuh keraguan. Ia bertanya, "Apa kamu cukup?" Atau berkata, "Jangan gagal, nanti kamu malu." Ego berbisik bahwa kamu harus lebih dan lebih agar layak. Sementara itu, frekuensi cinta tidak memaksa. Ia seperti nyanyian jiwa, halus, namun kuat. Ia tidak berteriak, tapi terasa nyata. Ia berkata, "Kamu sudah cukup, kamu aman, dan semua akan baik-baik saja." Dan inilah yang menakjubkan. Kamu bisa memilih setiap hari, setiap detik, dalam tiap respons, dalam tiap pikiran, dalam tiap keputusan. Kamu bisa memilih suara mana yang ingin kamu dengar. Apakah kamu memilih untuk tetap dalam ketakutan? Atau mulai menari dalam frekuensi cinta yang selalu menunggumu pulang? Kamu tidak perlu mengetahui semua jawaban saat ini juga. Kamu tidak harus menjadi versi paling sempurna dari dirimu hari ini. Perjalanan ini bukan tentang secepat apa kamu sampai, tapi tentang seberapa jujur kamu melangkah. Dan langkah pertama yang paling bermakna adalah menyadari dari mana energimu berasal. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bergerak karena cinta atau karena takut? Apakah keputusan ini lahir dari kepercayaan atau dari kekhawatiran? Karena satu hal yang perlu kamu ingat, semesta tidak merespons sekadar keinginanmu. Ia merespons getaranmu. Energi yang kamu pancarkan jauh lebih kuat daripada kata-kata yang kamu ucapkan, dan energi itulah yang menarik realitas ke dalam hidupmu. Hari ini, saat kamu berada di sini, membaca atau mendengarkan ini, kamu sedang dihadapkan pada sebuah peluang. Peluang untuk memilih ulang. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sadar. Dan dalam kesadaran itulah lahir kekuatan sejati. Kamu bisa memilih untuk berjalan di frekuensi cinta. Kamu bisa memilih untuk bertindak bukan karena takut, tapi karena percaya. Dan dari situlah masa depanmu bisa berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Sobat Vibrasi Semesta, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like ya. Bagikan juga ke teman-temanmu, supaya mereka bisa merasakan energi positifnya. Dan aku sangat ingin tahu pendapat kamu. Tulis komentar kamu di bawah yuk. Ayo kita ngobrol dan saling menguatkan di sini.